Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis istighfar di kolom komentar, dengan harapan agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni semua dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa rezeki seret tanpa alasan yang jelas? Sudah bekerja keras, tapi tetap saja uang terasa cepat habis? Atau mungkin, ada hal-hal kecil dalam hidup yang terasa menghambat kesuksesan Anda? Percaya atau tidak, jawabannya bisa jadi tersembunyi di dalam dapur Anda. Ya, dapur, ruangan yang sering dianggap biasa saja, padahal menyimpan pengaruh besar terhadap kesejahteraan keluarga. Bukan soal mistis atau mitos, tetapi ada kebiasaan dan tata kelola dapur yang secara logis dapat berkontribusi pada kelancaran rezeki. Dari kebersihan, tata letak, hingga hal-hal kecil yang mungkin selama ini tidak kita sadari, semua bisa berdampak pada keseharian dan, tanpa kita sadari, juga pada aliran keuangan kita. Jadi, apakah dapur Anda sudah menjadi magnet rezeki atau justru menjadi penghambat tanpa disadari? Simak 15 ciri dapur yang bisa membantu membuka jalan menuju kehidupan yang lebih makmur dan berkecukupan. 1. Dapur bersih dan rapi. Dapur yang bersih bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal kesehatan dan kenyamanan. Bayangkan jika dapur penuh dengan noda minyak, debu, dan sisa makanan yang menempel di berbagai sudut, tidak hanya menjadi sarang bakteri, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak menyenangkan. Ketika dapur bersih, proses memasak menjadi lebih nyaman, peralatan lebih awet, dan yang terpenting, makanan yang dihasilkan juga lebih higienis. Selain itu, lingkungan yang rapi membantu mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Saat dapur tertata dengan baik, Anda tidak perlu menghabiskan waktu mencari barang yang hilang atau merasa malas memasak karena dapur terasa sumpek. Dengan memasak sendiri, Anda bisa lebih hemat dibanding sering membeli makanan dari luar. Secara ekonomi, dapur yang bersih dan rapi secara tidak langsung membantu pengelolaan keuangan yang lebih baik karena meminimalkan pemborosan bahan makanan dan mengurangi risiko penyakit yang dapat menambah pengeluaran medis. 2. Tidak ada sampah yang menumpuk. Sampah yang menumpuk di dapur bukan hanya sekadar pemandangan yang tidak sedap dipandang, tetapi juga bisa menjadi sumber bau tak sedap dan mendatangkan hama seperti lalat, kecoa, atau tikus. Jika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya dapur yang kotor, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan seluruh anggota keluarga. Selain itu, menumpuk sampah tanpa pengelolaan yang baik bisa menjadi sumber energi negatif yang membuat penghuni rumah merasa malas dan kurang bersemangat. Saat dapur bersih dari sampah, aktivitas memasak menjadi lebih nyaman dan efisien. Tidak ada gangguan dari bau tak sedap atau rasa malas akibat lingkungan yang berantakan. Selain itu, kebiasaan membuang sampah secara teratur juga mencerminkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap disiplin ini seringkali berkaitan erat dengan kebiasaan mengelola keuangan yang lebih baik, sehingga secara tidak langsung dapat membantu kelancaran rezeki dalam jangka panjang. 3. Pencahayaan yang baik. Cahaya memiliki peran penting dalam menciptakan suasana dapur yang nyaman dan sehat. Dapur yang terang, baik dengan pencahayaan alami dari jendela maupun lampu yang cukup, akan memberikan kesan luas dan bersih. Sebaliknya, dapur yang gelap atau remang-remang cenderung terasa suram, lembab, dan bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Dari segi psikologis, pencahayaan yang baik membantu meningkatkan semangat dan produktivitas. Ketika dapur terang, Anda lebih mudah melihat apa yang sedang dimasak, menghindari kesalahan seperti makanan gosong atau kecelakaan kecil seperti terpotong pisau karena kurangnya visibilitas. Selain itu, pencahayaan yang baik juga mencerminkan keterbukaan dan kejelasan dalam hidup. Ruangan yang terang secara tidak langsung memberi sinyal positif bahwa rumah tersebut dihuni oleh orang-orang yang bersemangat, terorganisir, dan siap untuk berkembang. Kebiasaan ini bisa mempengaruhi pola pikir yang lebih optimis, yang pada akhirnya dapat menarik lebih banyak peluang dan keberuntungan. 4. Ventilasi yang baik. Ventilasi yang baik di dapur adalah faktor penting untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah. Saat memasak, dapur seringkali dipenuhi dengan asap, uap panas, dan aroma makanan. Tanpa ventilasi yang memadai, udara dalam ruangan bisa menjadi pengap dan tidak sehat, menyebabkan ketidaknyamanan bagi penghuni rumah.
Udara yang buruk di dapur juga bisa berdampak pada kesehatan, menyebabkan gangguan pernapasan atau iritasi mata. Selain itu, dapur yang tidak memiliki sirkulasi udara yang baik dapat menyebabkan timbulnya jamur dan bau tidak sedap, yang akhirnya membuat ruangan terasa kotor dan tidak nyaman. Dapur dengan ventilasi yang baik, seperti jendela yang cukup besar atau penggunaan exhaust fan, akan membantu mempercepat pergantian udara, mengurangi kelembapan, dan menciptakan suasana yang lebih segar. Selain dari sisi kesehatan, dapur yang memiliki udara bersih juga mempengaruhi produktivitas dan kenyamanan dalam memasak. Ketika dapur terasa nyaman, aktivitas memasak menjadi lebih menyenangkan, yang secara tidak langsung meningkatkan kualitas makanan dan kesejahteraan keluarga. 5. Tidak ada kebocoran air. Air adalah elemen penting dalam dapur, tetapi kebocoran air dapat membawa dampak negatif yang seringkali tidak disadari. Selain menyebabkan pemborosan sumber daya dan meningkatkan tagihan air, kebocoran juga bisa menjadi penyebab utama kelembapan berlebih yang memicu pertumbuhan jamur dan lumut di dapur. Lingkungan yang lembab akibat kebocoran air juga dapat mempercepat kerusakan furnitur dapur dan menciptakan bau yang tidak sedap. Dari sudut pandang praktis, kebocoran air juga menandakan ketidakefisienan dalam mengelola rumah tangga. Jika dibiarkan terlalu lama, kebocoran kecil bisa menjadi masalah besar yang membutuhkan biaya perbaikan mahal. Selain itu, adanya genangan air di dapur juga bisa meningkatkan risiko kecelakaan, seperti terpeleset atau korsleting listrik jika mengenai peralatan elektronik. Dengan memastikan tidak ada kebocoran, dapur menjadi lebih aman, bersih, dan nyaman digunakan. Secara psikologis, air yang mengalir dengan baik mencerminkan pengelolaan kehidupan yang baik, di mana segala sesuatu berjalan lancar tanpa hambatan yang tidak perlu. 6. Pintu dapur tidak berhadapan langsung dengan pintu depan. Tata letak rumah yang baik memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan dan keseimbangan aktivitas di dalamnya. Salah satu kesalahan yang sering tidak disadari adalah ketika pintu dapur berhadapan langsung dengan pintu depan. Secara logis, ketika pintu depan terbuka dan langsung mengarah ke dapur, tamu atau siapapun yang datang ke rumah akan langsung melihat area dapur. Ini bukan hanya kurang nyaman secara estetika, tetapi juga mengurangi privasi penghuni rumah. Selain itu, dapur adalah tempat aktivitas memasak dan penyimpanan makanan, yang idealnya tidak langsung terlihat oleh orang luar. Hal ini juga berhubungan dengan kebiasaan hidup sehat. Udara yang masuk dari luar membawa debu dan kotoran yang dapat mencemari area memasak. Dari segi psikologi, dapur yang terlihat langsung dari pintu masuk dapat memberikan kesan kurang tertata, sehingga menimbulkan perasaan kurang nyaman bagi penghuni rumah. Solusinya bisa dengan memasang penyekat, lemari, atau tirai agar dapur tetap terjaga kebersihan dan privasinya. 7. Kompor dalam keadaan baik dan bersih. Kompor adalah pusat utama dalam dapur karena merupakan sumber panas untuk memasak makanan. Kompor yang dalam kondisi baik, dengan api yang menyala sempurna dan tidak macet, akan membuat proses memasak lebih efisien dan aman. Sebaliknya, jika kompor kotor, berminyak, atau bahkan rusak, bisa menjadi penyebab masalah, mulai dari makanan yang tidak matang sempurna hingga risiko kebakaran. Kondisi kompor juga mencerminkan cara penghuni rumah mengelola dapur. Kompor yang selalu bersih menunjukkan bahwa dapur dikelola dengan baik dan siap digunakan kapan saja. Selain itu, api yang menyala stabil dan bersih menandakan penggunaan energi yang efisien, sehingga tidak terjadi pemborosan gas atau listrik. Jika kompor sering bermasalah, bisa jadi ini adalah tanda bahwa ada hal-hal dalam pengelolaan dapur yang perlu diperbaiki, termasuk kebiasaan memasak yang kurang teratur. Oleh karena itu, membersihkan kompor secara rutin dan memastikan kondisinya tetap baik adalah langkah penting untuk menjaga dapur tetap nyaman dan aman. 8. Menggunakan peralatan masak yang berkualitas. Peralatan masak yang baik tidak harus mahal, tetapi harus berkualitas dan berfungsi dengan baik. Penggunaan alat-alat masak yang buruk, seperti wajan yang lengket atau pisau yang tumpul, tidak hanya membuat proses memasak lebih sulit, tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan. Misalnya, peralatan masak yang mengandung bahan berbahaya seperti aluminium atau teflon yang sudah terkelupas dapat mencemari makanan dan menyebabkan gangguan kesehatan dalam jangka panjang. Selain itu, peralatan masak yang berkualitas membantu efisiensi waktu. Pisau tajam akan mempercepat proses memotong bahan, wajan anti lengket akan mempermudah memasak tanpa perlu menggunakan terlalu banyak minyak,
dan rice cooker yang baik akan memastikan nasi matang dengan sempurna. Dengan menggunakan peralatan yang berkualitas, makanan yang dihasilkan juga lebih sehat dan berkualitas. Ini juga bisa mengurangi kebiasaan makan di luar yang seringkali lebih boros dan kurang sehat. Investasi dalam peralatan masak yang baik pada akhirnya bisa menghemat waktu, energi, dan uang dalam jangka panjang. 9. Penempatan dapur yang tepat. Tata letak dapur dalam rumah sangat mempengaruhi kenyamanan penghuni. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah posisi dapur dalam rumah. Dapur yang terletak di tengah rumah seringkali membuat rumah terasa lebih panas karena aktivitas memasak yang menghasilkan uap panas dan asap. Selain itu, jika dapur ditempatkan terlalu dekat dengan kamar tidur, aroma masakan bisa mengganggu kenyamanan istirahat penghuni rumah. Penempatan dapur yang ideal adalah di area yang memiliki akses udara baik, tidak terlalu tertutup, tetapi juga tidak berada di jalur utama lalu lintas rumah. Dapur yang diletakkan dengan baik akan lebih nyaman digunakan tanpa mengganggu aktivitas lain di rumah. Selain itu, jarak antara dapur dan ruang makan juga sebaiknya tidak terlalu jauh agar makanan bisa disajikan dengan lebih praktis dan efisien. Dengan menata dapur pada lokasi yang tepat, keseharian dalam rumah bisa berjalan lebih lancar dan harmonis. 10. Tidak menyimpan barang yang rusak. Barang-barang yang sudah rusak dan tidak terpakai sebaiknya segera diperbaiki atau dibuang. Dapur yang dipenuhi dengan peralatan rusak atau pecah belah yang tidak layak pakai bukan hanya membuat ruangan terlihat berantakan, tetapi juga menciptakan suasana yang kurang nyaman. Peralatan dapur yang rusak seringkali menghambat aktivitas memasak, misalnya kompor yang sulit dinyalakan, blender yang tidak berfungsi dengan baik, atau wajan yang sudah gosong. Selain itu, menyimpan barang yang sudah tidak berfungsi hanya akan memakan ruang dan membuat dapur terasa lebih sempit. Jika ada alat dapur yang sudah tidak bisa digunakan, lebih baik disingkirkan dan diganti dengan yang baru atau diperbaiki jika masih memungkinkan. Dengan menyingkirkan barang rusak, dapur akan terasa lebih lega dan lebih nyaman untuk digunakan. Ini juga merupakan simbol efisiensi dalam pengelolaan rumah tangga, hanya menyimpan barang yang benar-benar berguna dan fungsional, yang pada akhirnya bisa membantu menciptakan kebiasaan yang lebih teratur dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. 11. Menyediakan area penyimpanan yang rapi. Dapur yang memiliki sistem penyimpanan yang rapi akan memudahkan aktivitas memasak dan menghemat waktu. Bayangkan jika semua bumbu, peralatan masak, dan bahan makanan tertata dengan baik, Anda tidak perlu membuang waktu untuk mencari barang yang dibutuhkan. Selain itu, penyimpanan yang baik juga membantu menjaga kualitas bahan makanan. Misalnya, menyimpan beras di wadah kedap udara bisa mencegah kutu, sementara menaruh sayuran di rak khusus di kulkas akan memperpanjang kesegarannya. Secara tidak langsung, dapur yang terorganisir juga mencerminkan cara seseorang mengelola keuangannya. Dengan mengetahui stok bahan yang ada, Anda bisa menghindari pemborosan akibat membeli barang yang sebenarnya masih tersedia. Selain itu, kebiasaan menyusun dapur dengan baik juga membuat Anda lebih disiplin dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Dengan sistem penyimpanan yang tertata, dapur menjadi tempat yang nyaman dan efisien, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan keluarga. 12. Meja makan dalam keadaan bersih dan menarik. Meja makan bukan hanya tempat untuk menyantap hidangan, tetapi juga menjadi tempat berkumpul dan berbagi kebersamaan dalam keluarga. Meja makan yang kotor atau penuh dengan barang-barang yang tidak berhubungan dengan makanan akan mengurangi kenyamanan saat makan bersama. Kebiasaan menjaga meja makan tetap bersih menunjukkan bahwa penghuni rumah menghargai makanan dan waktu bersama keluarga. Dari segi psikologi, makan di meja yang bersih dan rapi dapat meningkatkan nafsu makan dan menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Selain itu, meja makan yang tertata baik juga memudahkan penyajian makanan, sehingga aktivitas makan menjadi lebih nyaman dan efisien. Jika meja makan tertata dengan indah, misalnya dengan tambahan taplak meja, vas bunga kecil, atau pencahayaan yang hangat, maka suasana makan pun akan lebih menyenangkan, yang pada akhirnya bisa meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. 13. Menambahkan elemen hijau. Menempatkan tanaman hijau di dapur bukan hanya sekadar dekorasi, tetapi juga memiliki manfaat praktis. Tanaman seperti daun mint, rosemary, atau kemangi bisa digunakan sebagai bahan masakan, sekaligus memberikan aroma segar di dapur. Selain itu, tanaman hias kecil seperti lidah mertua atau kaktus dapat membantu menyaring udara dan mengurangi polusi dalam ruangan.
Secara psikologis, warna hijau dari tanaman memberikan efek menenangkan dan membuat dapur terasa lebih hidup. Dapur yang terasa segar dan alami akan menciptakan suasana memasak yang lebih menyenangkan. Selain itu, memiliki kebun kecil di dapur juga bisa membantu menghemat pengeluaran untuk membeli bumbu dapur tertentu. Dengan adanya elemen hijau, dapur akan terasa lebih nyaman, sejuk, dan sehat. 14. Makanan selalu tersedia dengan cukup. Dapur yang ideal adalah dapur yang selalu memiliki stok makanan yang cukup. Bukan berarti harus menyimpan makanan dalam jumlah berlebihan, tetapi memastikan bahwa bahan makanan pokok selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini mencerminkan manajemen keuangan yang baik dan perencanaan yang matang. Ketika bahan makanan selalu tersedia, Anda tidak perlu terburu-buru keluar rumah hanya untuk membeli sesuatu yang seharusnya bisa dipersiapkan sebelumnya. Selain itu, dapur yang penuh dengan bahan makanan yang bergizi akan mendorong kebiasaan memasak sendiri, yang lebih hemat dan sehat dibandingkan makan di luar. Ketersediaan makanan juga memberikan rasa aman bagi penghuni rumah, karena tidak perlu khawatir kehabisan bahan makanan saat dibutuhkan. Dengan begitu, dapur yang terisi cukup mencerminkan kehidupan yang berkecukupan dan terencana. 15. Doa dan syukur di dapur. Dapur adalah tempat di mana makanan disiapkan untuk keluarga, dan ini bukan hanya tentang memasak, tetapi juga tentang menghargai rezeki yang telah diberikan. Kebiasaan mengawali memasak dengan doa atau bersyukur atas makanan yang tersedia akan membawa energi positif ke dalam rumah. Bersyukur atas setiap bahan makanan yang dimiliki juga akan membuat seseorang lebih bijak dalam mengelola konsumsi dan menghindari pemborosan. Memasak dengan hati yang bahagia dan penuh rasa syukur juga akan berdampak pada kualitas makanan yang disajikan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa suasana hati seseorang dapat memengaruhi hasil masakan, makanan yang dibuat dengan perasaan positif cenderung lebih lezat dan menggugah selera. Dengan menjadikan dapur sebagai tempat yang penuh dengan rasa syukur, kebahagiaan dalam rumah tangga pun semakin meningkat. Dapur adalah salah satu ruang terpenting dalam rumah yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat memasak, tetapi juga menjadi simbol kesejahteraan dan kelancaran rezeki bagi penghuninya. Dengan menjaga kebersihan, keteraturan, dan menerapkan kebiasaan baik dalam mengelola dapur, kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung kehidupan yang lebih sehat, hemat, dan sejahtera. Namun, perlu diingat bahwa semua yang kita usahakan tetap bergantung pada kehendak Allah. Sebagai manusia, tugas kita adalah berusaha dan melakukan yang terbaik dalam mengatur kehidupan, termasuk dalam hal sekecil dapur sekalipun. Tetapi hasil akhirnya tetap berada dalam kuasanya. Allah lah yang memberikan rezeki, mencukupkan kebutuhan, dan menentukan keberkahan dalam hidup kita. Maka, setelah semua usaha yang kita lakukan, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berdoa agar rumah kita, termasuk dapur, menjadi sumber keberkahan dan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Karena sejatinya, rezeki yang berkah bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan, kecukupan, dan kebahagiaan dalam menikmatinya. Semoga dapur kita selalu menjadi tempat yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi seluruh penghuni rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.